Kemanakah arwah kita pergi setelah meninggal? Apakah surga, neraka, Valhalla, atau mungkin tetap di bumi? Kalau dari sisi folklore Jepang, setelah kehidupan manusia di bumi, akan ada kehidupan kedua di alam sana. Kalau seseorang meninggal sesuai dengan garis waktu yang sudah ditentukan Tuhan dan tanpa membawa emosi buruk, maka sang manusia tersebut arwahnya akan bisa berproses sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau misalnya seseorang meninggal dengan membawa emosi buruk, maka arwahnya akan tetap ada di bumi. Ya mungkin kita lebih sering menyebutnya dengan istilah nyangkut di bumi. Tapi apa jadinya kalau mereka tuh bukan sekedar nyangkut, tapi juga bisa menarik kalian untuk menemaninya di alam sana. Hyaku Monogatari Kaidankai Daiju Hachiwa Katari Hajimeo. Yurei, buat yang udah ngikutin konten Hyaku Monogatari Kaidankai, rasanya udah gak asing lah ya sama apa itu Yurei. Tapi buat yang mungkin kelewatan, boleh cek habis dari video kali ini, nanti bisa main ke video yang pertama di playlist kita, cek aja di video Hyaku Monogatari Kaidankai yang nomor 0. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang Ikiryo, yang mana adalah arwah dari mereka yang masih hidup. Secara konsep, itu tuh tubuh astral dari seorang manusia yang masih hidup, keluar dari tubuh fisiknya. Di video kali ini kita akan bahas Shiryo, alias arwah dari mereka yang sudah meninggal. Sekilas itu tuh kedengarannya cukup mirip sama Yurei ya. Tapi ada bedanya, yang mana Shiryo adalah turunan dari Yurei. Jadi kalau Yurei itu tuh belum tentu Shiryo. Tapi Shiryo udah pasti Yurei. Terus kalau misalnya ditanya, Yurei seperti apa yang masuk kategori Shiryo? Jawabannya adalah arwah yang sudah mati. Well, mati maksudnya adalah mati secara perasaan. Biasanya, Shiryo akan memunculkan dirinya di hadapan orang yang pernah dia cintai semasa hidupnya dulu. Ya mungkin, awalnya hanya sekedar untuk bentuk perpisahan terakhir aja. Tapi setelah itu, ada kegiatan tarik-menarik untuk meminta atau mengajak si orang tersebut menemaninya di alam sana. Tapi kayak yang tadi dibilang, kalau misalnya Shiryo itu tuh udah mati secara perasaan. Jadi ya mereka melakukan kegiatan tarik-menarik si orang yang masih hidup untuk menemaninya di alam sana tuh bukan dari alasan dendam, atau bukan dari alasan hasrat, ataupun suatu emosional yang niat buruk tertentu gitu. Jadi ya sekedar dilakuin aja. Buat yang udah ngikutin konten-konten penelusuran kayak misalnya Sarah Wijayanto, Jurnal Risa, KTJ atau Om Hao, rasanya udah gak asing kalau sama cerita arwah-arwah yang nyangkut dan cenderung bingung. Kayak misalnya tujuan dirinya nyangkut di bumi apa, alasannya apa, atau memori semasa hidupnya dulu yang bikin mereka nyangkut tuh apa. Jadi ya sekedar kayak arwah bingung aja. Nah kurang lebih, Shiryo itu tuh adalah arwah-arwah semacam itu. Legenda mengenai Shiryo yang paling terkenal tercatat di Tono Monogatari, yang merupakan catatan cerita-cerita folklore Jepang tahun 1910, yang dipercaya oleh orang-orang pada saat itu sebagai kisah nyata. Di dalam ceritanya diceritakan ada seorang gadis yang tinggal berdua hanya bersama ayahnya. Suatu ketika, sang ayah pun meninggal, dan di tengah kesedihannya, tiba-tiba sesosok Shiryo muncul di hadapan sang anak, dan coba mengajaknya untuk ikut bersama ke alam kematian. Si gadis yang ketakutan langsung kabur dan pergi melarikan diri ke rumah tetangganya. Dengan terbata-bata dan penuh kepanikan, sang gadis menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. Para tetangga yang merasa kasihan akhirnya sepakat untuk memperbolehkan sang gadis menginap di rumah mereka secara bergantian untuk menjaga sang gadis. Yang gila adalah, ternyata sosok Shiryo yang mendatangi sang gadis adalah sosok sang ayah.
yang mengajaknya untuk masuk bersama ke alam kematian. Setelah 1 bulan penuh Shiryo sang ayah menghantui sang gadis, entah gimana dan entah kenapa Shiryo sang ayah tersebut menghilang dan akhirnya gak pernah memunculkan wujudnya lagi. Kalau tadi adalah cerita tentang Shiryo, beda halnya dengan Onryo. Onryo merupakan arwah pendendam yang ingin membalaskan dendamnya. Sebetulnya sama-sama seperti Shiryo. Kalau misalnya Onryo dan Shiryo adalah turunan dari Yurei. Tapi yang beda adalah kalau Onryo memiliki emosi yang sangat kuat, yang mana merupakan rasa dendam yang mendalam dan memilih untuk tetap di bumi secara sengaja untuk bisa membalaskan dendamnya. Onryo terlahir dari manusia yang semasa hidup hingga meninggalnya memiliki rasa iri, jealous, amarah, dan kebencian yang sangat besar. Atas dasar emosi tersebut, sang arwah tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya, melainkan berubah menjadi arwah yang dipenuhi kemarahan dan hasrat untuk membalaskan dendam kepada apapun dan kepada siapapun. Seringkali Onryo ini merupakan arwah-arwah dari mereka yang merupakan korban pembunuhan, korban perang, ataupun hingga pelaku bunuh diri. Motif dari eksistensi Onryo di bumi adalah untuk balas dendam. Mereka sangat bisa dan sangat mudah untuk membunuh seseorang. Meskipun sebetulnya Onryo ini tuh lebih suka bermain dengan si target korbannya, membunuh dengan perlahan, dan diberikan bumbu keputusasaan. Biasanya Onryo akan berdiam di suatu tempat ataupun suatu benda yang kemudian Onryo akan mulai mempengaruhi atau bahkan secara langsung kontak fisik dengan target korbannya. Mulai dari terkena penyakit tidak lazim yang gak bisa sembuh-sembuh hingga membunuh orang yang dicinta si target korbannya. Tujuannya jelas, yaitu menghancurkan hidup si target korbannya. Eksistensi Onryo itu tuh akan menciptakan siklus kematian gak wajar yang terus berulang entah sampai kapan. Eksorsisme atau pengusiran memang bisa aja dilakukan, tapi untuk memusnahkan Onryo, prosesnya sangatlah panjang dan sangat berbahaya. Biasanya, manusia yang sedang dimabuk asmara akan cenderung mudah untuk mengatakan cinta. Dan gak jarang, sang pasangannya tersebut yang mendengar ungkapan cinta tersebut akan menafsirkannya sebagai suatu janji sepenuh hati. Long story short, kisah cintanya tuh gak berakhir mulus, yang mana kemudian memilih berpisah dan gak bareng lagi. Ya, dari perasaan sedih dan gak bisa tertahankan rasa kecewa dan rasa sakit hatinya, kemudian memilih untuk bunuh diri. Dan akhirnya terlahirlah Onryo yang berasal dari perasaan cinta dengan membawa penuh rasa dendam. Salah satu legenda Onryo yang paling mengerikan dan masih ada hingga saat ini adalah kutukan dendam dari hantu Oiwa. Ceritanya mengenai seseorang perempuan bernama Oiwa yang dibunuh dengan sadis oleh suaminya yang sangat tamak. Cerita tersebut diceritakan dalam Yotsuya Kaidan atau The Ghost Story of Kaidan. Cerita dari Yotsuya Kaidan sendiri sudah banyak diceritakan mulai dari buku, ukiyo-e, kabuki, maupun film. Seperti Macbeth milik Shakespeare, dikatakan kalau adanya kutukan dalam cerita Yotsuya Kaidan. Dikatakan kalau siapapun yang menceritakannya akan mengalami penderitaan sebelum akhirnya bertemu dengan kematian. Hingga saat ini, siapapun baik produser, sutradara, aktor, dan bahkan para kru produksi yang ingin menceritakan ulang Yotsuya Kaidan akan dan harus berziarah ke makam Oiwa di Tokyo. Tujuannya adalah selain untuk mendoakan ketenangan arwahnya, juga meminta izin dan restu untuk menceritakan ulang ceritanya. So itu dia all about Shiryo dan Onryo. Rasanya message dari video kali ini udah cukup jelas lah ya. Kalau misalnya kita nih para manusia harus bijak untuk berkata-kata ke siapapun dan kapanpun. Bukan hanya dalam artian untuk menjaga tutur bicara nggak mengucapkan kata-kata yang kasar, tapi kata-kata yang terlalu manis itu juga cenderung jadi bumerang. Karena kalau misalnya memang nggak seperti itu tuh bisa aja menimbulkan rasa sakit hati di lawan bicaranya. Jadi ya jangan mengucapkan apapun yang memang nggak sesuai dengan yang kenyataannya. Balik lagi ke dasar dari konten Hyakumonogatari Kaidankai, yang mana gue bikin sebagai media storytellingnya gue ke kalian aja. Jadi bukan dalam artian membenarkan ataupun mengiyakan suatu ajaran ataupun suatu pemahaman tertentu. Anggap aja sebagai part of entertainment, jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Next ya, barangkali ada yang punya requestan atau mungkin ada yang mau dikoreksi ataupun ditambahin dari video kali ini, boleh banget.
Coret-coret aja di kolom komen biar kita bisa sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Seperti biasa, template YouTuber udah pada hafal lah ya. Tolong bantu subscribe, like, share, dan komen ya guys. Pastiin buat yang belum subscribe nih, di-subscribe. Karena jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya yang pastinya cerita yokai ataupun yurei-nya rame-rame banget dan seru banget untuk kita bahas. Secara reguler, gue bakal upload 2 kali seminggu, yang mana di hari Rabu dan juga Sabtu malam. Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan, karena cerita Hyakumonogatari Kaidankai ini harus kita selesain bareng-bareng. So thank you guys for watching, hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Entah gimana tuh hilang. Kayaknya gue bacanya kurang bagus. Kalau tadi itu adalah cerita tentang Shiryo, kalau tadi itu adalah pembahasan tentang Shiryo, beda halnya dengan Onryo. Onryo, atau bisa dikatakan sebagai arwah pendendam, merupakan eksistensi Oryo. Exorcism memang bisa dilakukan untuk memusnahkan Oryo. Kalau siapapun yang menceritakannya, ya anggap aja sebagai part of entertainment. Jadi ya ambil buruknya, ambil baiknya, buang buruknya. Buset, ambil buruknya ya. Aneh, 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 aneh. Gue yang aneh ya. Seperti biasa, template YouTuber dapat semangat bener.